Berikan tos dulu lah sekali lagi sama kiri dan kanan kita, minimal 5 orang. Minimal 5 orang. Udah, kalau udah 5 orang silakan dulu. Nah. Oke. Mau bilang selamat pagi. Ya, selamat siang semua teman-teman. Apa kabar siang ini? Biasanya agak siang tuh agak sesuatu ya kalau ibadah siang. Ini baru pertama kali saya datang ke ibadah yuk, itu ibadahnya siang dan juga siang. Wow, tapi tidak mengurangi antusias kita semua dalam mendengarkan firman Tuhan. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang satu tema, yaitu apa di depan? Oke, sebelumnya saya mau bawa satu kuis. Teman-teman tolong tebak kira-kira tokoh apa atau siapa yang saya akan mau bahas hari ini dengan clue yang ada di depan ini. Cepet banget, Sam. Kenapa itu, Sam? Yang satu itu Yusuf yang sendirian. Terus sisanya itu saudara-saudara. Saya cuma sendirian sih jawaban saya. Terima kasih. Ya, sambil perkenalan dulu ya, mungkin teman-teman yang belum kenal saya, perkenalkan nama saya Yusuf Go. Saya biasa akrab dipanggil Yugo, tapi jangan diusir pakai bahasa Inggris ya. Sam, ini buatmu, Sam. Oleh-oleh, Sam. Bisa kamu bawa kartu kamu lagi. Yeay. Nah, menarik ya teman-teman ketika kita bahas soal Yusuf. Kalau yang satu itu flash sale, yang satunya lagi itu not for sale, ya, karena udah sold. Saya sudah menikah, istri satu, namanya Angel, dan dikaruniai 2 putri. Yang nomor 1 itu usia 8 tahun, besok ulang tahun pas 14 Juli. Namanya Vanessa. Kemudian yang kedua itu namanya Rebecca. Ada yang mirip-mirip. Nah teman-teman, saya hari ini mau mengajak setiap kita untuk melihat kisah dari Yusuf ini. Ini satu kisah yang menarik sekali. Kenapa? Karena bagi saya journey-nya itu relate banget sama saya. Dan mungkin saya pikir ini semua relate dengan setiap kita lah. Ada hal-hal yang penting banget yang kita perlu simak. Ini hidup yang gak mudah. Hidup yang prosesnya tuh kalau teman-teman ikutin ya, dari sekolah minggu sering kita dengar ya khotbah tentang cerita tentang Yusuf, bagaimana kisah dia dengan 12 saudaranya, yang orang tuanya, lalu perjalanan dia dan lain sebagainya. Nah ini hidup yang gak mudah. Kenapa saya bilang gak mudah? Kenapa? Karena Tuhan kasih dia visi, kasih dia mimpi menjadi seorang yang apa? Seorang yang besar. Sampai saudara-saudaranya bahkan orang tuanya harus tunduk sujud sama beliau. Wow. Tapi teman-teman, mimpi ya sekedar mimpi. Rupanya mimpi itu tidak seindah kenyataannya. Pada kenyataan apa dialami oleh Yusuf? Teman-teman perhatikan baik-baik, yang dialami oleh Yusuf adalah dia dibenci sama saudara-saudaranya. Karena sudah dibenci, mereka berencana untuk membunuh dia. Tapi pada akhirnya nggak jadi bunuh, lalu apa? Dibuang ke dalam sumur. Ya. Lalu setelah dibuang dalam sumur, nggak selesai penderitaan Yusuf di situ. Dipikir, ditarik keluar, lalu dijual ke saudara-saudara Midian. Lalu jadi budak di Mesir. Nah, apakah Yusuf suka nggak dengan hal-hal yang dia alami itu? Kira-kira, kalau teman-teman jadi Yusuf gimana tuh? Oh, gue senang banget masuk sumur. Oh, gue senang banget dijual di Mesir. Tawar dong gitu. Enggak dong. Kasih itu, saya yakin ya, itu di hati Yusuf itu udah berkecamuk banget tuh. Dia lihat saudara-saudaranya, kalau teman-teman baca ya, secara khusus kisah Yusuf itu pada waktu saudara-saudaranya datang, dia ingat-ingat kembali tuh. Ya, karena ada secara psikologi ada sakit hati di hati Yusuf yang membekas di hati Yusuf ketika dia lihat saudara-saudaranya dia itu. Nah, yang menariknya adalah begini teman-teman. Short story-nya adalah tidak selesai sampai di situ. Tidak selesai sampai di situ teman-teman. Pada waktu dia udah di Mesir, dipercaya. Nah, dia dipercaya apa? Untuk bisa menjadi kaki tangannya siapa? Sama siapa? Aduh, nanti harus baca lagi lah.
Lalu kemudian pada waktu dia udah angin segar nih, dapat lowongan kerja di rumah Potifar ya, karena dipercaya gitu ya, dapat angin segar lah istilahnya gitu ya. Jadi kambing hitam sama siapa? Istri siapa sih? Istri Potifar. Lalu kemudian apa yang terjadi dengan Yusuf? Dilempar lagi ke dalam penjara, masuk penjara lagi. Aduh, padahal tadi udah angin segar ya. Tiba-tiba harus angin penjara. Nah teman-teman, kalau sampai di titik ini, teman-teman ada di posisi Yusuf, sakit hati ya? Sakitnya tuh di Yusuf bisa saja nanya, Tuhan kenapa sih Engkau kasih aku mimpi, kasih aku visi, aku menjadi seorang yang besar, tapi hari ini baru dapat angin segar, udah dilempar secara tidak terhormat, dituduh, difitnah, harus di dalam penjara. Kok gini amat hidupku? Ya suka nggak suka, itulah fakta hidup yang harus dijalani oleh Yusuf. Dia nggak tahu endingnya seperti apa, kita tahu endingnya, tapi kalau menjalani prosesnya, Tapi Alkitab menegaskan satu hal yang sangat penting sekali di dalam kisah Yusuf ini, apa? God is in control. Tuhan itu masih pegang kendali atas hidup Yusuf. Dia nggak biarin Yusuf sendirian seperti itu. Tuhan masih pegang kendali. Nah, kita baca sama-sama ya. 2:3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Sampai situ dulu. Lalu di ayat 21 lagi. 2:3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Ini penegasan, teman-teman. Ingin menunjukkan kepada setiap kita bahwa di dalam proses hidup kita yang kita nggak ngerti kenapa kita harus mengalami sesuatu seperti Yusuf itu yang dialami oleh Yusuf. Yusuf mungkin waktu itu dia nggak tahu ayat ini ada. Tapi hari ini kita baca, makanya kita santai-santai aja. Tapi kalau kita jadi Yusuf, belum tentu kita bisa senyaman ini. Tuhan menyertai Yusuf, biasa aja. Tapi kalau Yusuf yang dengar itu, mungkin pada waktu itu, mungkin respon dia bisa beda sekali nanti. Nah teman-teman, ketika hidup terasa nggak adil, ketika hidup di luar kontrol, seolah nggak berdaya, dan emang tidak berdaya karena situasi dan kondisi yang dialami oleh Yusuf. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Artinya apa? Tuhan itu nggak tinggal diam. Tuhan nggak tinggal diam. Dia bekerja menyatakan kontrolnya atas hidup seorang anak Tuhan yang bergantung sama dia. Nah, apa kontrol Tuhan dalam hidup Yusuf? Dalam kisah Kejadian pasal 41 ayat 39 sampai 41. Kita baca sama-sama yuk. 2:3. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu. Tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Allah menjadi kuasa atas sesamamu dan daripada aku seluruh rakyatku akan hanya kata ini aku berikan kepada padamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melatih engkau menjadi kuasa atas seluruh anak Mesir. Perbedaan Yusuf dengan Firaun apa? Cuma tahta doang. Selebihnya semua itu punya Yusuf. Ada di bawah kontrol Yusuf. Bahkan kalau di ayat selanjutnya mengatakan bahwa orang masuk ke Mesir, keluar dari Mesir harus sepengetahuan Yusuf. Sampai segitunya. Semua detail itu semua ada di bawah kaki tangan Yusuf. Bayangkan teman-teman, itu kontrolnya Tuhan. Nah, kalau Tuhan bertindak, Tuhan mengontrol segala sesuatu, dia tidak melepaskan kita, hidup kita berjalan sendiri. Ada paham yang namanya deisme, yang mengatakan bahwa ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, lalu kemudian dia tinggalkan semua ciptaannya berjalan sesuai dengan apa yang sudah dicipta. Seperti seorang pembuat jam tangan, ketika dia menciptakan jam tangan, lalu jam tangan kemudian dia tidak ada urusan lagi dengan jam tangan itu. Ya, jam tangan itu akan berjalan sebagaimana mestinya. Dia tidak turut campur tangan lagi. Tapi kita nggak seperti itu di dalam Tuhan. Tuhan ciptakan segala sesuatu seisi dunia, termasuk saudara-saudara dan saya. Tapi Tuhan tidak meninggalkan kita, tidak seperti paham deisme itu. Nah, teman-teman, di sini menariknya yang saya temukan adalah begini, yang saya pengen share ini. Saudara-saudara Yusuf, mereka berpikir bahwa mereka itu sudah menentukan hasilnya Yusuf. Betul? Ada di dalam kuasa mereka, ada di dalam kontrolnya mereka. Mereka sudah jual dia, mereka sudah pegang kendali atas hidup Yusuf dengan kejahatan
dengan segala perbuatan mereka terhadap Yusuf. Udah selesai nih, udah kayak apa nih Yusuf? Gak ada lagi di dalam story-nya mereka. Gak ada lagi. Mereka berpikir mereka sudah menentukan nasibnya Yusuf. Istri Potifar mengira dia sudah menang dengan memenjarakan Yusuf. But God is in. Keren banget. Teman-teman, Yusuf sendiri pada akhirnya mengakui di dalam nih Kejadian 50 ayat 20. Kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Memelihara hidup suatu bangsa yang besar karena ada tujuan, yang ada visi, yang ada sesuatu yang akan ke depan terjadi. Tuhan mempersiapkan seorang anak Tuhan melewati sebuah proses. Kalau Yusuf, saya berandai-andai dia tidak mengalami penderitaan proses yang berat itu, dia mungkin kehilangan belas kasih atau mungkin dia kehilangan empati untuk menolong orang di dalam kelaparan yang dahsyat. Dia mungkin bisa egois, self-centered, ya. Karena dia tidak pernah mengalami penderitaan itu. Ya udahlah, gue aman kok. 7 tahun semua lumpuh, semua terisi, ya udah untuk kepentinganku, udah selesai. Tapi karena dia mengalami proses itu, ya Tuhan izinkan dia mengalami itu, dia bisa mengecap sedikit belas kasihan tentang penderitaan. Nah teman-teman, ketika dalam hidup ini kita renungkan baik-baik bahwa seringkali yang membuat kita merasa Tuhan itu nggak pegang kendali ketika apa? Mungkin ketika kita mengalami yang namanya fitnah, atau mungkin kita mengalami yang dinamakan diperlakukan seenaknya oleh orang-orang yang punya kuasa. Nah, lihat nggak? Teman-teman dikontrol. Kontrol. Salah. Teman-teman di kantor, kita biasa ketemu dengan bos-bos. Sebelum langsung sama bosnya, kita ketemu yang atasan-atasannya yang bawa bos. Kadang-kadang kan mereka suka-sukanya mereka kan mengontrol atau memerintah. Sebenarnya yang jobnya mereka lemparkan ke kalian, lalu kalian terima dengan pasrah. Kalau nggak mau kerja ya keluar. Seolah-olah kita itu masuk di sana jadi pokoknya ya begitulah. Keadaan yang tidak enak, keadaan yang di luar kontrol kita. Ketika teman-teman yang masih SMA juga, teman-teman waktu ujian kamu udah belajar sampai semalam suntuk, sampai subuhnya nggak tidur, pagi-pagi masih rendam kaki di air supaya nggak ngantuk, masih belajar. Tiba-tiba datang ujian, teman-teman. Begitu ujian semua satu kelas itu nyontek, cuma kamu sendiri yang nggak nyontek. Rasanya. Tapi begitu keluar hasilnya ternyata nilaimu lebih rendah daripada mereka yang nyontek. Kesel nggak? Kesel. Itu pasti kesel sekali, ya. Nilai mereka lebih tinggi dari kita. Kadang-kadang mungkin ada di antara kita juga yang merasa hidup kita kurang beruntung, termasuk berbagai situasi-situasi berat yang teman-teman hadapi dalam hidup sehari-hari, seolah-olah seperti pintu yang tertutup. Teman-teman punya harapan-harapan, tapi tidak bisa mencapai harapan itu. Kenapa? Karena ada banyak sekali seolah-olah pintu-pintu yang tertutup, dan teman-teman tidak bisa mencapai atau meraih apa yang teman-teman harapkan, apa yang teman-teman inginkan. Nah, di situ kita seringkali nanya, Tuhan, kamu nanya? Tuhan bilang gitu. Enggak Tuhan, cuma mau berkeluh kesah saja. Tuhan masih pegang kendali nggak sih? Atau mungkin banyak sih sebenarnya dalam pengalaman ketika kesaksian, ketika pelayanan, banyak anak-anak muda yang merasa sakit hati lalu kemudian meninggalkan Tuhan. Karena ketika mereka sedang menjalani proses itu, di tengah proses itu mereka nggak tahan. Lalu kemudian goncang imannya mundur. Kenapa? Karena dalam hidup ini semua orang percaya, tidak percaya, ateis, tidak ateis, semua orang anak Tuhan termasuk saya hamba Tuhan juga mengalami goncangan, mengalami badai di dalam hidup. Nggak ada orang yang nggak mengalami badai di dalam hidup. Nah, tapi disitulah kita digoncang. Ketika kita digoncang, Tuhan masih sayang nggak sih? Itu pertanyaan itu penting sekali untuk kita bertanya di dalam situasi-situasi yang tidak mudah. Tapi saya ingin katakan, Tuhan punya rancangan kebaikan buat setiap kita. Ini ayat yang menjadi pegangan kita di dalam khotbah hari ini. Kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja untuk mendatangkan yaitu bagaimana
pribadi pencipta. Masih bekerja, turut bekerja. Artinya apa? Dia bukan Allah yang setelah mencipta lalu tinggalkan, tapi dia masih bekerja. Dan bekerjanya itu di dalam segala sesuatu. Artinya apa? Baik, buruk, segala sesuatunya di dalam hidup ini. Apapun itu, segala Tuhan itu masih turut bekerja. Nah, itu poinnya. Nah, teman-teman, di balik pintu yang tertutup untuk semua usahamu, semua impianmu, ada kebaikan sebenarnya yang Tuhan siapkan buat setiap kita. Asalkan kamu, apa syaratnya? Sungguh-sungguh apa? Mengasihi Allah. Kamu sungguh-sungguh mengasihi Dia. Nah, kita harus tinggal. Dari kisah Yusuf ini, saya ingin bagi satu kalimat penting buat kalian. Kalian boleh foto ini menjadi quotes kalian. Kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Tuhan bukan hanya buka pintu untuk memberkati kita, tapi Tuhan juga tutup pintu untuk melindungi kita. Ini keren banget. Saya ngalamin sendiri, teman-teman. Kalau ada pintu yang tertutup hari ini, dan semua hal-hal sulit yang teman-teman alami dalam hidup hari ini, ada beberapa kemungkinan, teman-teman. Yang pertama, proteksi. Ini saya alami sendiri, teman-teman. Emang gak bakalan dibukain? Karena Tuhan pengen proteksi teman-teman dan saya. Karena kita nggak tahu malapetaka apa yang ada di balik itu. Ketika teman-teman punya keinginan, harapan, pengen kejar sesuatu hal itu, tapi Tuhan tutup rapat dan teman-teman tidak akan dapat itu. Kenapa? Karena ada sesuatu yang benar-benar wow banget, malapetaka di balik itu. Kalau teman-teman meraih itu bahaya sekali buat teman-teman. Itu bahaya sekali. Yang kedua adalah masalah ready. Maksudnya apa? Tuhan itu lagi tunggu supaya teman-teman dan saya ready dulu untuk terima berkat itu. Tapi kalau nggak ready, wah, teman-teman juga celaka. Di Malang ada cerita, ada seorang pengusaha kaya raya sekali. Dia punya supercar itu mungkin ada 4 atau 5 di dalam rumah dia, bertingkat, gitu ya. Lalu satu waktu anaknya ulang tahun yang ke-17, sweet 17 dong. Hari itu juga teman-teman, dia pengen request sama papanya, Pak, saya mau supercar 1. Ulang tahun minta supercar ya. Malam itu sweet 17 gede banget buat acaranya. Begitu dia buka kado kecil, itu isinya kunci mobil supercar. Datang. Di balik kunci itu sudah ada SIM. Bayangkan itu koneksinya seperti apa? Bingung juga. Dan malam itu teman-teman, itu kan seatnya cuma 2 ya, di depan 1 sama sebelah lagi. Dia ajak bestinya dia. Malam hari itu setelah acara, mereka kebut-kebutan di tengah jalan. Lewat lampu merah. Begitu masih kuning, dia pikir ini supercar berapa detik doang, ngegas sekali begini, lewat. Nggak taunya yang dari sana juga pikir ini kan masih hijau. Ajar. Ketemu banteng. Habis. Dua-dua itu dari depan mesin depan itu sampai ke bagian setir itu rata teman-teman. Rata itu berarti kencang banget, itu nggak main-main gitu. Nggak tahu lah dia ninjak pedal gasnya itu nafsu apa gitu ya. Nah itu kita dapat gift-nya, dapat. Tapi kalau nggak ready, itu berkat itu bisa jadi sebuah kecelakaan buat kita. Jadi teman-teman coba pikirkan baik-baik. Kalau teman-teman memang nggak ready untuk itu, ya memang Tuhan mungkin belum akan kasih gitu. Sampai teman-teman ready. Dan kapan ready-nya Tuhan yang tahu. Tapi kamu juga ikut nggak di dalam proses itu? Kamu membuka diri juga nggak untuk ready? Memprepare diri juga nggak? Itu penting sekali. Dan kemudian yang ketiga adalah engage. Artinya apa? Kadang-kadang memang Tuhan tidak bukakan atau Tuhan tutup atau Tuhan tunda dulu. Tapi nanti di akhir Dia akan kasih secara utuh apa yang kamu ingin raih. Bisa jadi. Ya, karena ada banyak pengalaman. Aku juga pernah mengalami hal seperti itu. Karena dari awal sampai pertengahan itu udah mendarat banget, udah mendarah-darah. Tuhan kapan nggak pernah bisa. Tuhan udah ready, belum juga. Tapi ternyata sampai di tetes akhir, wow, dia kasih sebuah surprise buat saya. Itu keren banget. Ternyata di ending daripada penderitaan itu Tuhan kasih paket utuh
yang membuat saya wow, amazed banget sama pekerjaan Tuhan. Ya, apapun kemungkinannya dari antara tiga ini teman-teman, we just need to trust Him. Termasuk apa? Kita harus percaya bahwa Tuhan itu masih pegang kontrol atas hidup kita. Ini penting sekali. Karena kalau pengertian ini nggak ada sama kita bisa goyang oleh karena proses yang nggak mudah. Nah, satu hal penting yang kita perlu ingat bahwa Tuhan pegang kendali bukan berarti seluruh hidup kita itu nyaman, enak, tenang, nggak ada badai. Dia jauhkan kita dari semua masalah. No, enggak. Nggak mungkin itu terjadi, teman-teman. Dalam realita hidup akan ada tantangan berat yang walaupun kalian udah doain, kalian udah tengking dalam nama Tuhan Yesus, kalian udah puasa, apapun itu, tapi badai itu tidak akan diambil dari hidup kita. Nggak akan. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Ibaratnya seperti hiking daerah puncak ya teman-teman. Kalau kalian mau ke atas, kalian harus lewati jalan itu. Dan itu yang Tuhan mau. Kita tidak akan dapat, kita tidak akan sampai ke puncak karena kita harus lewat dulu semua jalur itu. Itu satu-satunya jalur. Dan jalur itu masing-masing orang berbeda-beda. Dan kadang-kadang gak enak. Ada badai banyak di dalam situ. Nah, kita harus lewati dan kita harus berhadapan dengan badai yang di depan kita. Dan saya dalam hal ini saya belajar dan menemukan satu pengertian seperti ini. Seringkali Tuhan itu nggak tenangkan badai, tapi apa teman-teman? Dia menenangkan kamu, anak-anaknya, untuk belajar percaya bahwa dia masih pegang kendali. Itu saya menemukan kalimat ini nggak gampang di tengah struggle itu. Untuk mempercaya bahwa Tuhan itu masih pegang kendali. Di tengah saya tidak bisa mengontrol, itu nggak gampang. Dan nggak enak ada di posisi-posisi, mungkin teman-teman ada di posisi-posisi yang nggak enak juga, setiap orang pasti. Tapi belajar percaya. Kadang-kadang Tuhan itu nggak tenangkan badai, sama kayak murid-murid ya. Waktu dia bilang Petrus berjalan, kenapa sih dia nggak biarkan badai itu supaya Petrus pun jalan? Ada tangga gitu ya, lurus, apa-apa, nggak ada badai, nggak ada tiupan angin, nggak ada ombak. Enggak, bukan itu poinnya. Tuhan tidak hilangkan badai itu, tapi dia mau bilang sama Petrus, ada aku di sini, bukan badainya. Dia biarkan badai itu supaya Petrus belajar untuk melihat sama dia. Ya sama. Memang kita harus lewatin badai, tapi percaya bahwa Tuhan itu ada di situ menyertai setiap kita. Dan memang Dia izinkan badai itu terjadi dalam hidup kita simply supaya kita itu belajar percaya sama Yesus. Iman kita itu bertumbuh di dalam Dia. Dan ketika kita melewati proses itu, disitulah kesaksian kita sebagai anak-anak yang mengalami proses dengan Tuhan. Kita bersaksi untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita bukan dipanggil untuk menjadi anak-anak yang enteng, gampangan. Memang harus mengalami susah supaya kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan setiap pengalaman kita itu akan menguatkan dan menumbuhkan satu dengan yang lain di dalam Tuhan. Nah ingat, nggak selamanya Tuhan hilangkan masalah hidup, tapi Dia hadir di dalam badai kita. Ketika Dia hadir di dalam badai kita, Dia akan berkata, Panes, tenang, ada aku. Tuhan berkata, Sam, tenang, kamu berangkat yang bergumulan, tapi aku tahu pergumulan pekerjaan. Tenang. Percayalah Dia nggak tinggalkan. Saya juga ngalamin sendiri teman-teman. Ini baru juga ya. Hari Selasa kemarin, minggu kemarin ada peristiwa. Baru juga beberapa hari ya. Saya keluar sama keluarga, sama istri, sama 2 anak, sama mertua. Saya ajak makan. Itu sudah agak siang menuju sore ya ke salah satu rumah makan. Kami naik gokar ke sana. Begitu udah makan selesai lalu pulang kurang lebih mungkin sekitar jam 5 mau setengah 6. Hampir mau jam 6 itu kan hujan lebat kan Selasa yang lalu, minggu kemarin. Istri saya cari handphone, cari geledah-geledah di semua tas, semua wah nggak ada. Akhirnya wah mulai panik nih, coba telepon nggak aktif. Telepon biasa juga nggak masuk, nggak aktif juga. Makin panik lagi. Akhirnya singkat cerita kami buka, lalu kami coba lacak di mana keberadaan handphone ini. Handphone ini ada di dekat daerah Jelambar sana,
Bayangkan teman-teman. Dari situ kami udah mulai feeling, yo ini pasti ketinggalan di mobil Grab yang kami naik tadi sore. Susurinlah kami dengan sopir kejar ke sana demi mendapatkan kembali handphone ini. Kami berusaha, kami berjuang. Wah, kejar-kejaran nih malam hujan-hujan lebat nih. Lalu udah sampai ke sana, udah mau dekat, kok tiba-tiba dia pindah yang bergerak. Wah, ini makin yakin lagi ini di dalam mobil berarti ini. Pindah lagi dia ke daerah apa 12 ya namanya itu. Apa ya namanya waktu itu ya? Jalan Industri. Jalan Industri tahu ya namanya? Saya nggak tahu. Saya mau mencuri aja. Bayangkan dari arah mau ke jalan sana ke Jalan Industri balik lagi kan lumayan jauh ya. Malam itu kami kan yang mau ke jalan sana kami lewat tol gitu. Ya, lalu mau harus balik lagi ke Jalan Industri. Begitu udah mau dekat Jalan Industri lagi, dia bergerak lagi entah ke daerah PRJ situ. Wah, kira yang disusulin dari sana. Waduh. Sampai kemudian akhirnya ada di sebuah jalan-jalan apa aja tuh jalan besar saya lupa. Ada U-turn-nya juga, tapi jalan itu lumayan lebar ya. Tengah-tengahnya itu ada U-turn. Udah dekat, kami lihat di apps itu kan dari Maps, titiknya itu dekat banget, 11-12 lah, dekat banget. Tapi kami nggak tahu lagi yang mana satu, gitu ya. Yang mana satu, karena yang kami ingat mobil Avanza putih dan ujungnya itu T. Itu doang yang kami fokus coba cari dari antara semua mobil yang lewat malam itu. Hujan-hujan lebat sampai kami turun jalan lagi, lihat lagi, masuk ke rumah-rumah, perumahan orang, lihat di mana ya, di mana kok nggak ada mobil itu. Sampai tanya om yang lagi mejeng di depan rumah malam-malam jam 7 malam, 8 malam, om permisi di sini ada yang sepi Grab nggak kerja ini, sampai nanya-nanya kayak gitu. Pada akhirnya singkat cerita itu udah jam berapa ya? Udah jam 9:30 malam teman-teman. Kami udah mulai putus asa. Perut juga udah punya bunyi-bunyi ya, rekrok. Tapi hati itu kan tidak tenang ya. Lalu hampir jam 10 kami putuskan ya udah kami pulang, nyerah, pulang. Begitu pulang sampai ke rumah ya ini ketemu lah gerombolan teman-teman yang lagi masih mejeng-mejeng di itu lantai 5. Ngobrol-ngobrol, akhirnya singkat cerita kami berdua doa. Saya udah doa dalam hati, Tuhan tolong, Tuhan kami udah usaha. Kalau memang ini harus pergi, tolong kembalikan dulu. Gak bela juga. Gitu. Masa mau bilang ya udahlah jadilah kendang, udah lah Bang. Gak mau lah. Gitu ya. Berjuang dulu dong sampai tidak ada penghabisan ya kan. Masa hilang handphone? Ya udah Tuhan jadilah kendangku. Gak mau juga berrela. Habis doa dapat hikmat ya. Udah akhirnya bisa dengan segala macam cara bisa connect email, hubungi pihak gokarnya, CS-nya akhirnya bisa balas dan singkat cerita dikasihlah nomornya si sopir itu. Akhirnya dihubungi via WA dan hubungi telepon lagi sampai kesekian kali, kemudian diangkat baru bisa ngobrol. Punya ngobrol, dia bilang, Pak saya nggak tahu ya di mobil saya nggak ada dengar bunyi apa, katanya begitu. Ya cobalah Pak, soalnya kan kami juga lacak. Begitu dia dengar kata lacak, mungkin di situ dia ada spot jantung juga ya, dia bilang tahu, wah ini kelacak nih berarti. Nah dari situ dia bilang ya udah nanti saya coba periksa dulu ya. Setengah jam kemudian itu sudah jam 10.15, 10.30 dia telepon. Dia bilang ada ternyata di kursi belakang itu udah keinjek-injek sama penumpang. Katanya masa handphone kalau ada yang duduk yang di bawah kaki orang nggak rasa kayak handphone gitu. Tapi ya udahlah. Dan pada akhirnya singkat cerita dia bilang nanti saya antar ke rumah, ke gereja. Di situ saya berpikir, wah Tuhan luar biasa ya. Ketika kita berusaha berjuang untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, udah stres, udah panik, segala macam cara sampai kejar-kejaran ya dengan sopir malam-malam kebut-kebutan, sampai berusaha sedemikian rupa nggak dapat. Giliran pulang ke rumah, cuma duduk diam pasrah, Tuhan tolong diantar ke rumah. Di situ saya menyadari satu hal, kalau Tuhan masih pegang kendali, apa sih dipegang? Amin. Waduh, kalau di GBI udah tangan sepi sekali. Nah, teman-teman, yang saya pelajari adalah coba teman-teman lain kali coba tinggalin HP di uji nyali. Ya. Disitulah teman-teman akan berdoa dengan sungguh di depan Tuhan. Jangan gitu juga kali ya. Tenang,
God is in control. Saya belajar satu hal seperti itu. Lalu yang kedua sebagai penutupnya adalah satu kisah pada tahun 2017. Setelah saya pelayanan 7 tahun ke-7 saya dapat kesempatan untuk cuti sabatikal. Ya, cuti sabatikal waktu itu saya dari Pekanbaru, saya dapat cuti sabatikal 1 tahun itu di saat malam. Jadi saya bisa jadi mengambil kelas pendengar untuk masuk di kelas-kelas buat teaching seperti itu untuk kemudian bisa dapat insight lagi. Nah, pada waktu saya berangkat ke Malang itu bersama dengan istri ya, waktu Angel sedang hamil 4 bulan, antara 4 atau 5 bulan pada waktu itu ya. Jadi kami itu tinggalnya itu di Villa Tidar, puncak Villa Tidar. Itu dari saat sih nggak terlalu jauh, tapi kalau masuk ke puncak Villa Tidar itu di dalamnya tuh banyak sekali kos-kosan, rumah-rumah gede-gede banyak banget. Dan itu dari Villa Tidar, tempat kos-kosan kami ini yang tulis love itu dari situ keluar ke jalan raya itu hampir 2 kilo teman-teman, nggak kaleng-kaleng itu jalannya ya. Lalu itu luas banget, itu villa itu gede banget sampai orang-orang kaya juga ada yang tinggal di situ ya. Nah, satu hari ada peristiwa yang menarik sekali. Menariknya kenapa? Istri saya sedang hamil pada waktu itu sedang 3 atau 4 bulan. Lalu kami juga nggak ada kendaraan sama sekali, motor pun juga nggak ada. Kami baru berapa hari, baru semingguan kurang lebih di situ. Nggak ada kenal siapa-siapa. Ya. Cuma ada satu pasutri yang yang sedang kuliah di saat mereka yang pada waktu itu datang untuk berkenalan dengan kami. Cuma kenalan nama aja, oh tinggal di mana, oh sama-sama satu kos. Ya udah sekedar gitu doang. Hari berlalu sampai satu hari sore-sore itu hujan lebat tuh, mulai dari jam 5 hujan selebat-lebatnya tuh sampai jam 6.15 kami berdua udah merasa perutnya udah keroncong. Apalagi istri saya sedang ngandung, itu 2 orang tuh lagi lapar tuh. Kalau 2 orang tuh lapar tuh bahaya tuh, itu bisa wah gemetar badan tuh. Wah, saya udah mulai pikiran, ya udah kita pesan lah GrabFood. Gak ada yang jemput dong. Sampai jam 6.30 itu nggak ada yang mau ambil gitu. Kami udah nyerah. Saya pikir wah ini hujan nggak berhenti, hujannya lebatnya minta ampun. Itu kalau hujan di daerah Malang, dinginnya tuh dingin ampun teman-teman. Jadi kalau mau jalan kaki 2 kilo itu ke sana itu juga nggak sehat juga ya. Begitu. Nah, sampai kemudian jam 6.45 sampai jam 7 malam kita sudah pada akhirnya sudah mengusahakan segala macam cara. Sampai kita saya udah pesan Gojek juga. Pada waktu kan Grab sama Gojek itu belum terlalu seperti sekarang ini ya, udah ada di mana-mana gitu ya 2017. Lalu saya udah pesan juga, tapi nggak ada juga yang mau pick up. Sampai jam 7.15 teman-teman itu kami berdua sangat-sangat kelaparan. Bukan cuma istri saya aja, tapi saya juga. Tapi saya dalam kondisi, waduh saya lihat istri saya sedang hamil, kelaparan sedemikian rupa. Kami nggak tahu mau buat apa. Malam itu kami duduk datang di hadapan Tuhan, kami berdoa, Tuhan, ya tolong. Ya, mau bilang apa lagi? Saya bilang jadi ganda, aku nggak mau. Jangan juga berhikmat teman-teman. Requestnya tolong dong. Ya Tuhan tolong, Tuhan tolong. Kami nggak ada ngomong banyak, Tuhan tolong. Begitu amin selesai. Jam 7.30 itu tengah malam, udah malam itu. Ada yang ketok pintu. 2 pasangan suami istri yang teman yang waktu itu kenalan sama kami. Mereka ajak apa? Kami mau ajak kalian dinner dong. Hari ini deh. Teman-teman secara logika saja pakai. Orang kalau mau ajak dinner biasanya jam berapa sih? Jam 6 masuk akal nggak? Setengah 7 masuk akal nggak? Jam 7 agak kebangetan ya. Jam 7.30 orang nggak sih itu? Tahu jam nggak sih? Saya sampai sekarang kalau punya peristiwa itu masih ingat. Kontrolnya Tuhan itu luar biasa banget. Dia nggak tinggalkan kita.
7:30 itu adalah kontrak Tuhan atas hidup anak-anak Tuhan. Kami berdua. Tidak ada siapa-siapa, nggak kenal siapa-siapa, nggak punya kebenaran, nggak bisa ngomong-ngapain lagi, nggak bisa kemana-mana lagi. Tapi 7:30 Tuhan kirim orang untuk bawa kami dia. Mereka punya mobil. Tepuk tangan dong. Ya kan nggak nangis lah, ngomongin terus. Ya, nah teman-teman, ketika kami pikir soal kelaparan itu di luar kendali Tuhan, di situ God still in control. Aduh, itu luar biasa, itu berkesan banget. Dan hari ini teman-teman, pelajarannya apa? Kita tuh nggak bisa mengendalikan segala sesuatu, tapi kita itu punya Allah yang turut bekerja dan mengendalikan segala sesuatu. Ayo kita belajar percaya bahwa Allah itu masih bertindak, hidup loh Allah, masih bertindak dalam hidup kita sampai hari ini, sampai detik ini. Mari kita belajar untuk berserah penuh sama Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Sekalipun dalam keadaan yang sulit, kita nggak bisa buat apa-apa, kita nggak ngerti, dalam ketakutan, tapi nggak perlu khawatir karena kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagiku dan bagi kamu. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita dulu. Biarlah firman-Mu hari ini menguatkan setiap kami.